Lebih ya? Rapat soalnya. Ayo. Reporter juga saya hari ini Pak. Ya, Bang Wagub. Ya, Bang Wagub. Ya, benar. Tugas yang lain keganggu. Aman. Silakan, Mas. Dihimbau memakai masker dan sarung tangan. Dihimbau untuk menggunakan masker dan sarung tangan. Kita ada live dulu Pak Wagub. Oh iya, yang cek itu ya? Iya. Beras itu ya? Iya. Kita random, kita cek di sini. Di sini itu premium atau medium dari sini. Yang di sini ini adalah miniatur dari mesin kita yang besar. Jadi misalnya kadar air harus 12 sampai 14%, kemudian broken nggak boleh lebih dari 10%, itu semua di sini. Kadar air 12% Iya. masih Pak. Itu aja. Mau kita lihat. Coba QC kita mana? Tolong dari pita kulit. Ini beras pita kulit, Mas. Jadi kita belinya beras seperti ini, Mas. Ini beras pita kulit. Jadi kita belinya seperti ini dari sentra produksi dengan gapokan. Berbau gitu deh. Nah, ini nanti kita harus kita ukur dari 100 gram nanti berapa yang, tolong coba diperagakan. Ada berbau begini. Tukang sulap. Rasanya berbau begini. Iya, nanti diproses. Nah, mesin ini mesin kecil Pak Wali. Ini nah, ini kita lihat dari 100 gram itu. Ini warna begini kenapa deh? Itu pertama kali giling. Jadi dari Satu kali giling. iya, satu kali giling. Jadi dari gabah kering panen, kering giling, kemudian diproses satu kali nih jadinya bentuk kulit, Pak. Nah, kenapa Satu kali itu di sana, di petani. Iya, di petani, gabah. Gabah satu kali. Satu kali. Kita berapa kali? Kita 3. Nah, ada proses lagi nanti. Jadi ada whitener tuh dikikis, bukan pakai pemutih. Jadi whitener habis itu dipoles, kemudian ada grader. Yang beras yang utuh ini itu harganya jauh lebih mahal daripada yang pecah. Makanya kita harus ukur berapa persen yang beras kepalanya itu. Gitu. Oh, beras ini mahal nih masuk konsumsi. Iya, kalau yang berasnya kepala ya, maksudnya ini nanti dipisahin yang udah pecah, broken. Nah, itu maksimal 15% kalau beras medium. Ya, beras premium itu maksimal 15. Di atas itu jadi beras medium. Nah, ini yang dipisahin di mesin ini mana yang ini patahan. Yang dibilang broken tuh kayak hancur-hancuran. Ini beras hancur. Ini nggak boleh lebih dari 10%. Ini berapa persen? Oh. 7,6%. Berarti ini brokennya masuk, ini yang masuk. Kadar airnya? Kadar airnya 10. Berarti 7% tadi. Nah, ini kadar air. Yang bagus 12 sampai 14. Kenapa 12? Kalau di bawah 12, ya misalnya 8 atau 10 itu masuk mesin dia patah bawah. Makanya yang bagus adalah 12 sampai 14. Kalau di atas 14, kalau kita masak, itu biasanya kuning. Sampai ke kalau pakai alat yang di dalam, itu lebih kompleks lagi, jadi lebih bagus lagi. Bapakan ternak. Ini yang apa? Yang ini yang rusak tadi. Ini yang dikikisnya tadi. Nah, hasil kikisannya kayak begini. Nah, ini nanti ada alat ininya Pak. Kita coba tes ya. Ini apinya masih rendah. Jadi ini harus di sampai di atas. Kita pakainya pakai alat ini. Diapain lagi coba dulu? Yang ini berarti tadi harusnya dipisahin. Oh. Jadi ini harus masuk ke grader dulu. Tadi kan belum masuk grader. Ada bubuknya, ada apa. Ini kan masih banyak kita punya alat. Makanya harus bersih. Sini Pak, kita di gelap.
Informasi QR-nya semua masuk. Jadi ini Pak Wagub paket Dinsos, paket sembako COVID. Kita jalan di Jakarta Timur hari ini 75%. Ini QR code-nya langsung masuk ke webnya teman-teman di Pemprov DKI COVID. Untuk Jakarta Timur. Nggak apa-apa, jadi sekarang komersial kita bisa masuk. Ini udah jalan. Iya, 16.000 keluarga. Jadi kalau 2 anak, istri berarti kali 5 kilo. 12.500 versus 90.000 Pak. Jadi sekitar 12 sampai 15% kontribusi. Kita masukkan satu kali jalan, jadi nggak satu kali jalan. Dia nyangkut di situ. Antara beli kinar dia kinar kosong. Ini ada 2 kali proses. 2 kali proses ini setelah ini baru masukkan sama ini ada tanki. Tanki 20 ton, 20 ton, jadi 60 ton. Setelah digigit, whitener di sini dimoles Pak. Ada 3 kali poles. Ini poles yang pertama, poles yang kedua, poles yang ketiga. Mana Pak Wagub? Kalau beratnya di pasar yang seperti ini, tapi kita ada satu orang lagi namanya color sorter. Nah, ini kan kelihatannya udah bagus, padahal sebenarnya masih ada yang nggak kelihatan mata yang jelek. Kurang lebih 10% dari harga ini supaya masyarakat terima maksimal hasil jadi Pak. Ini yang namanya beras premium panjang. Ini Sentra Ramo itu beras panjang. Berasnya kalau kita IR gitu ya, IR-an, nah itu beras. Kalau beli berapa ini Pak Hiro? Kalau beli? Ini kalau beli tadi maksimal harganya tadi maksimal 12.800 per kilo. Kali 5 berarti 64, ini 5 kilo. Gitu. Tapi kita kirimnya sekitar 60.000 sekian gitu. Jadi kalau dibandingkan udah kan untungnya ditaker. Lagi kerja. Jadi ini beras yang Pak Wagub yang ada. Jadi kalau orang ibu-ibu mau yang high fiber, serat, pakainya yang ini. Ini pakai vacuum pack, di situ alat
Apa biar ini ya? Biar awet. biar awet. Jadi ini ditedok di bawah awet. Nah ini kayak lagi. Kenapa nggak ada harga tertinggi? Jatuh pemerintah. Karena ini nggak banyak. Ini kan premium loh. Premium. Bukan premium. Di atas lagi. Di atas beras khusus namanya. Bukan beras premium, beras khusus. Specialty lah. Specialty. Tapi bagus buat kulit. Iya ini ada lagi Forbidden Rice yang beras hitam. Bukan pemerintah kenapa nggak putuskan harga tertingginya? Karena ini memang Susah barangnya? dilepas. Iya, susah barangnya, kemudian izinnya apa semua lebih rumit daripada beras yang biasa. Mau lihat proses vacuum? Ini edit value-nya edit ini, Pak. Lagi pembenahan. Ini sekarang ini beras-beras 1 kilo ini. Tangki buat Tangki untuk gula ini dituang. Jadi nanti bisa langsung Pakai mesin. pakai mesin. Jadi cepat. Ini kita lagi Pak, begini Pak gulanya. Jadi yang kita lagi siapkan itu tangki yang jadi ini di atas harusnya ada tangki yang besar sehingga nanti nuangnya itu nggak kayak gini. Jadi udah pakai bucket elevator. Nah ini Kalau gula packing ya? Berarti di packing. Ya, kita packing. Kita packing. Yang kurang manis banyak gitu. Jadi ini kita install memang cepat sekali kan kebutuhannya gula kemarin Pak. Ayo dan lapangan. Biasanya mesin dia atau kopi dia Pak. Nah, Cuma ongkos kirimnya balik masih mahal. Terus ongkos kirim aja kalau bisa. nah ini kan lupa. Kalau udah berkala terus-terusan sustain, nah kita bisa buat conveyor gitu kan Pak Wagub. Sekarang semuanya karena kerjanya ini aja. Kerjanya tuh semua mendadak-mendadak gitu loh Pak. Karena itu tadi perintahnya pokoknya kerjakan. Nah, sekarang nggak cukup kita sewa gudang tempat lain. Licin. Mas, ini licin. Hati-hati licin. Ini kita dari sini lihatnya Vietnam. Jadi Vietnam sama Indonesia produksinya sebenarnya gedean Indonesia, tapi kita konsumnya warga kita banyak. Nah, jadi makanya lebih ekspor ke kita. Thailand juga sama. Produksinya lebih tinggi kita. Produksi Indonesia kan lebih tinggi, tapi konsumsinya tinggi. Bukan, surplus kan produksi. Tapi di gudang butuh buffer biasanya Bulog. Nggak boleh habis. Cadangan. Supaya tenang masyarakat. Tenang, batinnya tenang. Ada beras hitam. Jadi kalau beras hitam ini dulu kenapa namanya Forbidden Rice? Karena dia sebenarnya untuk makannya raja-raja gitu. Forbidden Rice. Kayak Forbidden City ya. Nah, persis. Kalau ini proses yang tadi ini mulai dari kita tuang tadi di inlet, kemudian ada pre-cleaner dibersihkan tadi, yang ini magnet, kemudian ini whitening dikikis, kemudian dipisahkan ukuran, kemudian dicampur. Nah campur ini, iya. Nah ini produk-produk Precision Pak. Produk-produk Precision. ini kan masuk di Dianggarkan. batas kan? Dianggar. Dia masuk batas. Enggak, ini KJP Plus. Jadi Bukan masuk KJP Plus, bukan masuk di Datanya maksudnya datanya apa? Masuk. beda Pak kalau ban. Ini kalau Sebenarnya dia masuk di situ. tapi hanya satu, nggak Yang boleh satu. tiga. Kalau ini kalau Tiga-tiga dapat. Tiga-tiga dapat. Oh, bedanya di situ ya. Belum lagi kalau orang tuanya PHL. Iya PHL Bisa dapat lagi. Ini penerima. Nah ini sementara karena Pasar Jaya juga sedang kondisi begini, kita stop dulu. Kita nggak bisa distribusi di Pasar Jaya. Iya. Iya. Sama ada box Kilford apa ini kita buatin saluran airnya Pak semua. Ini 90 M. Possession. Karena Pemda nggak bersewa. Sewa. Iya Pak. Kita nggak bersaing.
Alo yang punya nih. Oh, ya, Pak. Ya kalau ada hari 8 Pak, 8 hari kerja Pak, untung 7 hari Pak. Soalnya udah disupport sama food session, dikasih fasilitas, tempat dirapi. Berapa tahun ini? Saya hampir 10 tahun, Pak. Sebulan berapa ton? Sebulan ya bisa 600-700an lah. Bang Ali, Dia langsung ke pasar ini? Oh, sebulan. Ya sebulan ya, Pak ya? Sebulan? Oh, bisa ribuan, Pak. 6 ribuan. 6.000 ton sebulan ya? Ini harga ini, Pak. Betul. Ini kalau 4.000, ini 430.000 per kilonya 8.600 per 50 kilo. per 50 kilo. Dan beras sudah lumayan terjangkau. Jualnya per kilo begini, kalau ini langsung ya? Per karung 50 kilo. Ya per karung aja jualnya? Jadi pembeli langsung bawa Pembeli pulang, ya. dia bisa Jadi sendiri ya? diketengin lagi ke masyarakat langsung. Mas kadang-kadang Buat bubur. Ngambil dari mana Pak? Ini kalau di sini kan dari itu, Pak. Banyak kan dari Jawa Tengah, Jawa Barat. Jadi kita tinggal operasi di sini yang paling banyak. Nggak jual premium sini ya? Premium apa? Ada di sebelah sana. Yang 10.000 lebih ya? Nah, intinya 12.800. Jadi masih di bawah HRD. Nah, concern kita adalah di akhir tahun ini Pak. Jadi FAO udah bilang kering. Jadi kita akan pasokan akan terbatas. Nah itu kita harus punya stok lebih untuk itu. Iya, iya. Betul. Ini keluar nih, keluar. Yang mana? Ini Thailand Itu yang itu dari Bulog, Pak. Oh, Yang itu, Pak. Yang itu kan. Kita di sini Iya, Lebihkan harga? iya. Premium boleh impor, tetapi yang khusus Pak, seperti bukan premium yang biasa, tapi yang khusus seperti beras basmati, keperluan hotel. Kami cek daerahnya. Untuk kena pakai aja maka ditutup-tutupin. Sama-sama. Mana itu? Kalau di sini Pak office di sini boleh. Dan Bapak Ibu semua, Bapak Komisaris PT Food Session, Bapak Ibu semua yang kami hormati. Siang ini setelah kita profil Food Session, Pak, next. Baik, ini adalah infografis DKI Jakarta dalam angka. Jadi yang menjadi pokok perhatian kita adalah DKI Jakarta konsumsi per kapita berasnya adalah 98 kilo per kapita. Bahwa semua unit kegiatan harus mentaati protokol COVID dan dalam masa PSBB transisi ini kita harus lebih disiplin, ya, lebih teratur, lebih taat untuk memastikan bahwa kita harus berusaha semaksimal mungkin mengadili penyebaran COVID. Caranya sederhana, laksanakan secara baik protokol COVID. Sekalipun ada pelonggaran, mindset baik mind kita tetap bahwa ini masa PSBB, makanya kata PSBB tidak hilang. Sekalipun ada pelonggaran, dari PSBB masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif. Kita tidak menggunakan kata new normal sebagaimana disebut di belahan dunia negara lain, karena kata new normal itu ada kata normal. Khawatiran kita kata normal itu dimaknai oleh masyarakat seolah-olah sudah normal. Karena kita tahu saat hari ini belum ditemukan vaksin atau obat, ini memerlukan waktu yang cukup sehingga kebiasaan kita harus terus waspada, taat, patuh. Dan tempat terbaik sebagaimana saya sampaikan adalah berada di rumah. Kecuali hal penting bagi kita yang memang tidak bisa berhenti, lebih lagi untuk kegiatan seperti puskesmas kan nggak boleh berhenti.
melaksanakan kegiatannya tentu protokol COVID-nya harus diperhatikan, harus diketatkan, jangan sampai nanti kita punya prestasi yang seabad tadi, tapi menjadi klaster daripada penyebaran perhatian Pak Gubernur. Makanya saya hadir di sini, apresiasi, bersyukur, berterima kasih. Puskesmas telah memberikan peran yang baik, yang positif, yang luar biasa dalam rangka stabilisasi harga. Yang kedua, kita ingin juga tidak hanya stabilisasi harga yang diberikan oleh Puskesmas, tapi juga kualitas ya, daripada beras itu memenuhi harapan masyarakat. Yang kami lihat tadi bahwa kualitasnya sudah baik, ya, diterima baik oleh masyarakat. Yang ketiga juga penting adalah kuantitas. Tentu tadi saya setuju kita tidak bermaksud monopoli pasokan beras dan lain-lain di Jakarta, tapi sebagai pemerintah kita harus mengendalikan, harus memegang peranan penting, harus menjadi rujukan. Karena kalau ada apa-apa ya pemerintah yang salahkan. Pemerintah harus betul-betul memegang kendali. Boleh semua beras dan semua kebutuhan dipasok oleh semuanya. Memang tujuan kita memberi kesempatan pada semua untuk berkontribusi dan berpartisipasi terhadap pasokan pangan. Tapi pengendalian pangan harus kita kuasai supaya harga terjangkau, harga tercapai kebutuhan. Jangan sampai nanti pada suatu saat ketersediaan pangan berkurang dan hilang. Itu tidak boleh terjadi di Jakarta sebagai ibu kota, beda dengan provinsi lainnya. Kemudian yang lain-lain juga kita ingin bahwa Puskesmas ini masuk ke wilayah lainnya. Dan pasar-pasar yang ada di 153 pasar di Jakarta, di Pasar Jaya, lalu masuk ke pasar-pasar modern. Dan bersyukur, sebagaimana disampaikan, bahwa kita sudah memasuki di pasar-pasar modern. Ini penting ke depan supaya juga membantu kesediaan pangan, tapi juga bisa meningkatkan kualitas dan profesionalisme. Jadi kalau produk kita diterima oleh masyarakat banyak dan diterima oleh masyarakat kelas menengah ke atas, itu artinya produk kita berkualitas. Kalau masyarakat itu kan kasihan, yang penting makan, dia tidak pernah pikirin kualitas. Nah, tugas kita tidak hanya memastikan masyarakat kecil kita ini makan, tapi juga ke depan harus mendapatkan pasokan beras yang berkualitas. Kita memastikan ketersediaan, harganya murah, tapi kualitasnya tinggi. Nah, ini memang tiga ini tidak mudah yang dilaksanakan secara bersamaan. Nah, ini tantangan yang saya sampaikan. Saya yakin Puskesmas bisa memberikan peran dan kontribusinya, bisa menyediakan beras bagi masyarakat kecil, membantu bersinergi. Silakan bersinergi dengan pasar-pasar pedagang yang ada, tidak saling meniadakan atau menghilangi, tapi bersungguh-sungguh untuk memastikan tiga tadi, ketersediaan pangan, harganya murah dan kualitasnya baik. Saya kira itu penting ya. Nah, mudah-mudahan tidak hanya berat. Tadi saya terima kasih ada telur, ada minyak goreng, ada gula, ada bawang putih, ya, ada ikan dan lain-lain. Bahkan kita sudah mulai kornet, ya, juga sarden. Saya kira sesuatu bagus, susu. Dan yang menarik tadi kan kita mengambil dari daerah lain. Kita harapkan bahwa kita bisa membantu UMKM petani di daerah lain di seluruh Indonesia, ya. Dan juga mengedukasi petani juga tidak kalah penting. Tugas kita di Jakarta ini pengetahuannya lebih tinggi, teknologinya lebih baik, ya, permodalannya lebih besar. Nah, tugas yang besar dan lebih berat harusnya ada di kita. Jadi beban-beban itu harus terbagi merata. Dan beban yang berat itu jangan kita biarkan dipikul oleh pedagang, oleh petani apalagi. Nah, tugas kita memastikan bahwa beban-beban yang berat itu bisa diurai dengan baik. Sehingga tadi sudah betul, selain kita memastikan pasokan telur di Jakarta yang cukup, bekerja sama dengan daerah lain, terus pakan ikannya, pakan ayamnya juga dipastikan, itu juga tidak kalah penting ya. Kemudian tadi soal impor juga, memang kita belum diperkenankan impor, namun demikian nanti kita bisa koordinasikan dengan pemerintah pusat, ya. Minta kuota impor sesuai dengan kebutuhan agar memastikan
Kamis ya. Hari Kamis saya sudah ketemu Pak Menteri. Dan harapan Pak Wali sudah dipenuhi Pak Wali. Jadi Pak Menteri setuju. Nanti tinggal antara kita dengan pusat membuat desain bersama yang baik. Prinsip ini diizinkan sampaikan. Ke depan nanti Pak Arif, saya pernah nyampaikan di rapat ini, Pak Kota. Tugas kita ini kan generasi berganti generasi. Jadi kita harus terus melakukan edukasi yang baik. Mulai dari anak-anak kita, adik-adik kita, supaya memahami proses berkehidupan berbangsa bernegara yang baik kira-kira. Dari pernah saya sampaikan di Dinas Pariwisata, di antaranya nanti kita perlu tempat, nanti harus bisa dipikirkan kerjasama dengan Dinas Pariwisata mungkin, Dinas Pendidikan, disiapkan satu lahan sawah yang nggak usah banyak, mungkin 1-2 hektar dibagi itu, dibagi berapa kapling-kapling atau petak-petak begitu, nanti dibagi ini yang sedang digarap tanahnya, satu petak ini proses sudah tanam, ini proses masih hijau, ini proses menguning, ini proses panen dan seterusnya. Tujuannya apa? Supaya kita tahu bahwa makanan yang dimakan setiap hari begini prosesnya. Di balik kesehatannya, kebutuhannya ada orang di jauh sana yang tidak pernah dilihat oleh warga Jakarta bekerja keras menanam padi dan sebagainya. Edukasi supaya anak kecil nanti kita minta tuh bus sekolah membantu anak-anak SD umpamanya begitu, ya secara gratis kita gilir lah setahun itu lihat dalam selama 6 tahun sekolah SD itu minimal 1 hari dia lihat cara menanam padi ya, sampai proses tadi ada 12 proses tadi sampai packaging. Nah itu saya kira penting mengedukasi ya. Pak Arin dan teman-teman sekali lagi saya apresiasi, terima kasih ya, kerja kerasnya. Nanti kita ketemu lagi, boleh paparan sama saya lagi apa sih selama ini hambatannya. Tadi sudah sampaikan prestasi, hambatannya apa, tantangannya apa, masalahnya apa, planningnya apa ke depan, target besarnya apa. Tadi sudah kita lihat capaian omsetnya meningkat, capaian laba bersihnya meningkat, semuanya meningkat. Nanti juga harus dilihat, sering saya sampaikan di banyak kesempatan, kita ini nggak boleh jadi jago kandang. Sering disampaikan banyak orang itu jago kandang. Jadi kita harus jadi BUMD ini yang hebat. Saya mendengar tadi senang, jadi Puskesmas itu sudah bisa keluar dari kandang, bahkan bisa unggul di tempat lain. Itu terima kasih Pak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menko Perekonomian, bahkan ada Bank Indonesia juga di sana. Berikutnya lagi kalau Pak Wagub tadi sampaikan proses berkehidupan berbangsa dan bernegara, iya kita hari ini hadir. Perlu diketahui juga itu ada Pak Ketua Kopik, Pak Haji Jul. Terima kasih Pak Haji Jul, Koperasi Pasar Uji Pinang selalu juga bersama kita Pak. Ada Aksi, pedagang pasar juga sama kita. Selalu mahal Pak Dirut, nggak apa-apa, yang penting everlasting, maksudnya long life-nya panjang begitu ya Pak. Kemudian tolong tim semua siapkan paparan untuk challenge, bukan hambatan lah, challenge kita, kemudian apa yang kita bisa minta tolong Pak Wagub. Ada Pak Erik juga saya lihat tadi di tim Wagub, nanti kita sama-sama paparan ke Pak Wagub. Terima kasih Pak Sudi, Pak Wagub, Pak Wali, Pak Sekban, teman-teman Pak Hukam, ada Pak Juli, ada teman-teman semua, Pak Komisaris yang nggak bisa saya sebutkan satu-satu, tapi hari ini kita semua sampaikan bahwa terima kasih Pak Wagub atas waktu. Dari sekian banyak kesibukan Bapak hari ini dapat berkenan hadir di Food Station. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami mengunjungi Food Station dalam rangka satu ya, sesuai dengan arahan dan dari Pak Gubernur untuk memastikan bahwa semua unit kegiatan harus memenuhi protokol COVID ya di masa PSBB transisi ya. Tidak hanya pasar, tidak hanya rumah ibadah, tidak hanya kantor, mall dan lain-lain, tapi juga pabrik ya. Pabrik ini tempat yang besar, yang mana di sini berkumpul orang dalam jumlah yang besar. Untuk itu potensi interaksi tinggi, potensi penyebaran juga tinggi, dan untuk itu kami hadir di sini untuk memastikan bahwa
pabrik atau pasar Cipinang dan pabrik food station ini melaksanakan protokol COVID. Alhamdulillah tadi setelah kami keliling mengecek bahwa di food station di pasar Cipinang seluruhnya memenuhi apa yang menjadi harapan Pak Gubernur untuk melaksanakan protokol COVID supaya pasar-pasar tidak lagi menjadi klaster daripada penyebaran COVID. Jadi semuanya menggunakan masker, bahkan kita minta pakai face shield, ada wastafel, selalu secara rutin dan berkala didisinfektan, dijaga kebersihannya. Kemudian jam kerjanya juga diatur supaya tidak terjadi kerumunan dan kepadatan. Kemudian yang kedua, kehadiran kami di sini juga melihat langsung prosesi daripada penyiapan dan penyediaan beras ya, mulai dari inlet sampai dengan packaging. Ada 12 tahapan tadi, luar biasa, ada pemutihan, ada penyaringan, ada apa lagi tadi? Packaging terakhir. Ya, ada packaging yang terakhir, dikikis gitu. Jadi kalau kita lihat pertama kita mungkin ngeliat berasnya kaget kok warnanya seperti coklat begitu kok ini. Ternyata itu belum diproses. Setelah diproses 12 tahap tadi, ternyata kita mendapatkan beras yang baik, yang putih, yang bersih, yang pecahannya kecil, tidak ada. Dan inilah yang menjadi harapan sehingga menjadi beras premium yang sekarang kita makan dan berada di sentral-sentral penjualan, ada di Alfamart, Indomart, di pasar-pasar modern, di retail, di pasar-pasar. Nah, saya kira ini sesuatu yang baik, tidak kurang dari 12.500 ton sebulan. Ton sebulan yang sudah bisa diproduksi oleh food station. Juga food station menyiapkan telur, bawang putih, minyak goreng, kornet, ikan, susu, dan lain-lain ya. Termasuk gula ya, ini proses yang baik dan kami bekerja sama dengan seluruh daerah di seluruh Indonesia terkait beras, gula, kemudian juga telur ya, bawang putih. Jadi DKI Jakarta ini seperti harapan Pak Anies, Pak Gubernur, untuk memberikan kesempatan kepada Gapoktan, petani-petani di seluruh Indonesia yang surplus berasnya bisa dipasok ke Jakarta dengan harga yang baik. Jadi kami membeli dengan harga tinggi ya. Karena yang kami cari bukan mencari keuntungan, tapi memastikan kesediaan pasok. Yang kami cari menstabilkan harga. Yang kami cari agar kualitas produknya. Jadi sekali lagi ini sudah dilakukan oleh food station, bekerja sama, bahkan kita memastikan karena kita umpamanya mengambil telur, kita juga memastikan bahwa pakan daripada ternak juga terjangkau dengan baik, dengan harga yang sesuai. Inilah yang kita minta supaya ini terus dilaksanakan. Dan yang tadi penting, tadi terkait stabilisasi harga, juga tugas food station adalah memastikan inflasinya kecil. Alhamdulillah Jakarta ya, berkat juga dukungan dari food station, inflasi kita di bawah angka nasional. Jadi tugas kita memastikan kalau Jakarta inflasinya rendah, insya Allah secara nasional juga mengakibatkan inflasinya rendah. Saya kira cukup ya. Cukup. Terima kasih Pak. Wali tambah. Tambah. Oke. Bos. Pak Wagub. Ngadep sini aja. Oh, ngadep sini, Pak. Ngadep sini. Biar di foto. Tanggal 4 Juli. Sini Pak, kamera Pak. Iya. Terima kasih. Lewat Pak dulu Pak. Gitu Pak. Jadi ini nanti Ini diterima nih. Iya, ini akan diterima. Ini yang diberi gratis ya. Ya, ini free. Ini Pak Gub perintahnya seperti ini dan nggak ada orang kelaparan di Jakarta. Siap Pak. Baik. Iya, ini kalau Mau nyumbang, kalau Pak? taruh di masjid ya kita Nyumbang. sumbang gitu. Dan ini bisa di set waktu pengambilannya. Jadi kalau mau orang suruh sholat tahajud bisa diambil jam 3 sampai jam 4 subuh. Kita bisa set. Kita bisa set gitu. Bisa biru yang sering tahajud. Iya, kalau kita bisa set ininya. Waktunya kemudian terkoneksi sama komputer. Ini anak ITB Pak? Iya. Satu alumni Bapak. Iya, iya, baik. Baik.
Pengen tahu informasi seputar COVID-19 di Jakarta? Kunjungi situs resmi Pemprov DKI di corona.jakarta.go.id. Ada beragam fitur di dalamnya. Kita bisa klik data pemantauan untuk mengetahui update jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19, jumlah PDP dan ODP, mapping ODP, PDP dan pasien positif, informasi jenis kelamin dan umur, diagram tren nasional dan Jakarta, penambahan kasus harian, grafik akumulasi pemakaian rapid test, dan grafik pemakaman jenazah dengan protap COVID-19. Lengkap kan? Bukan cuma itu. Ada juga data monitoring distribusi bantuan sosial berisi data distribusi bantuan, peta distribusi bantuan, RW penerima bantuan, dan perkembangan penyaluran bantuan di Jakarta. Jangan ketinggalan update peta kasus di wilayah tempat tinggal kita dengan klik fitur peta kasus. Berisi data pasien positif COVID-19, pasien menunggu hasil laboratorium, dan rumah sakit rujukan. Fitur ini menampilkan kronologi penyebaran awal COVID-19, tapi tidak semua kasus hanya representatif. Detail data pribadi juga tidak ditampilkan untuk publik. Persebaran pasien positif COVID-19 bisa dilihat per kelurahan di Jakarta. Ada fitur konten publikasi yang bisa untuk tahu informasi seputar COVID-19, berupa infografik dan siaran pers yang bisa diunduh publik. Masih bingung seputar COVID-19? Temukan jawabannya di fitur FAQ. Klik fitur pemeriksaan mandiri, maka kita dapat screening gejala COVID-19 dengan menjawab beberapa pertanyaan dari Dinas Kesehatan. Untuk pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi sejumlah nomor kontak yang tersedia. Mudah kan? Cari informasi dari sumber yang valid, bukan yang julid.